Kita ke informasi lainnya saudara, kalau udara nih lagi panas-panasnya memang paling enak nih makan es krim ya Reza. Tapi hati-hati jangan sembarangan jajan es krim. Nah, jika beli es krim dari pedagang minim tanggung jawab yang ada hanya akan membahayakan kesehatan kita. Selain menggunakan bahan-bahan yang nggak layak, proses pembuatannya juga jauh dari higienis. Kita simak selengkapnya dalam Buser Investigasi, awas es krim basi beredar. Es krim, kalau dalam bahasa Londonya ice cream. Jangankan dalam kondisi gerah kepanasan, udara dingin aja, es krim tetap aja disantap. Siapa coba yang nggak doyan sama makanan dingin-dingin satu ini? Ya, tapi tetap pilih-pilih ya kalau makan es krim. Bukan kenapa-kenapa loh ya, tapi ngantisipasi adanya segelintir pedagang yang pengen untung berlipat. Manfaatin kelengahan konsumennya. Dari arahan seorang kawan Besti, kami diminta untuk buntuti salah satu penjual es krim keliling. Infonya sih ada sesuatu yang, ya gitu deh. Yalah, males banget aslinya ngekorin si abang belanja kebutuhan dapur model gini. Tapi siapa tahu ada hal menarik nih. Loh, itu kelapa yang bentuknya udah nggak karuan. Ngapain coba dimasukin ke kresek? Bener aja, makin asik nih buat ikutitin terus. Next, lapak buah-buahan yang disambangin. Buah yang kondisinya udah meleot-meleot gitu, tetap aja dibeli. Jangan-jangan ini buat pakan ternak peliharaan di rumahnya kali. Setelah kelilingan isi pasar sampai puyeng, si abang langsung cabut sampai ngilang dari pandangan kami. Mumpung masih ngantongin alamatnya, meluncur dah kita ke rumah si abang. Kalau diteropong dari agak kejauhan, sepertinya si abang mulai kasak kusuk tuh di dapur. Mungkin mau garap es krim kali ya. Itu kelapa yang lagi diparut kayak kenal bentukannya. Jangan-jangan kelapa yang dipungut dari pasar tadi. Ini lagi ngapain nih mas? Ini lagi meres kelapa buat bikin es. Jadi tuh santan salah satu bahan utama dalam pembuatan es krim ini. Tapi yang masih jadi ganjelan, kok kelapa yang dipakai malah kelapa afkir alias nggak layak. Jadi masih bisa dipakai itu mas ya? Masih bisa mas, masih layak. Perasan santan tadi rupanya bukan satu-satunya bahan. Tepung kanji ini juga jadi bahan pelengkap untuk membuat adonan santan bisa lebih mengental. Air yang dipakai buat ngencerin adonan juga masih sama, air mentah dari ember. Ini apa ini mas? Ya ini pemanis tambahan ya, biar kuat gitu mas. Air mentah yang diambil langsung dari kamar mandi masih jadi andalan si abang buat memenuhi jumlah literan yang biasa dibuatnya. Pas dicek ke kamar mandinya, buju buset, jorse alias jorok sekali mas bro. Ternyata masih ada surprise lain yang bikin emosi. Ini apa ini mas? Ini sisa kemarin mas. Ya dibuang juga sayang mas. Apa sih yang ada di kepala lo bang? Cuma perkara eman-eman es krim sisa yang udah mencair untuk dibuang, rasa dan kualitas malah dikesampingkan. Tahapan lanjutan yang gak kalah pentingnya, merubah adonan bubur es krim menjadi es krim yang padat. Penambahan garam krosok di sekitaran es balok dianggap penting, agar suhu dingin yang tercipta bisa menjadi minus atau di bawah 0 derajat Celcius. Tabung es krim juga harus terus diputar, agar proses pemadatan juga lebih merata. Sembari menunggu adonan mengeras, si abang mendadak kembali bikin kepo dengan buah mangga layu ini. Buat apa ini mas? Buat topping, biar lebih segar dan berwarna. Mangganya udah nggak segar gini mas ya? Ya kelihatan dari kulitnya aja sebenarnya tuh masih bagus dalamnya. Masih layak buat dikonsumsi. Yaelah bang, kalau beneran mau cari seger nggak gitu juga kali caranya. Pas adonan es krim udah mulai mengeras, si abang masih aja berulah dengan nambahin cairan pewarna. Ngomongnya sih biar makin menarik pelanggan, dan ini jadi ending dari seluruh tahapan pembuatan es krim ngawur yang dibuat si oknum abang ini. Cuma buat ngejar cuan gak seberapa, justru konsumen yang ketiban celakanya. Jika tidak dilakukan prosedur pemasakan yang benar akan menyebabkan penyakit pencernaan seperti diare, disentri ataupun penyakit tifoid. Itu pasti akan berdampak buruk bagi kesehatan. Di antaranya diabetes mellitus, obesitas, dan jika sudah terjadi kejadian obesitas akan berujung pada penyakit yang lebih berat lagi seperti penyakit jantung koroner, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal atau mungkin pada hati salah satunya. Nih, ingat baik-baik ya, dampak negatif itu cuma berlaku buat es krim abal-abal loh ya. Jangan dipukul rata, karena pedagang es krim yang lain pasti aman dan gak neko-neko.
Bisnis usaha es krim yang ditekuni oleh Fajar Utomo ini salah satunya. Usaha es krim yang sudah digelutinya sejak 6 tahun lebih. Peminatnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Karena mengutamakan kualitas itu lebih penting ya, karena usaha ini kan berintis sudah lama, sudah 6 tahun gitu ya. Pentingnya mengutamakan kualitas itu agar usaha saya itu berjalan dengan lancar gitu. Susunya pakai susu yang sudah beredar gitu ya, yang ada badan pomnya. Es krim lovers, nggak perlu insecure dan panik gara-gara berita ini ya. Terusin aja makan es krimnya. Percayalah, itu cuma kelakuan sekelumit oknum aja. Jadi jangan terlalu didramatisir ya. Es krim yang dibuatnya higienis, enak, dan bergizi super banyak kok.